maupun kedokteran ambil dokter spesialisnya UPR. Kemudian beliau bekerja di RSUD Prof. Sukadana Mojosari, kemudian di RSIA Kedangkali dan RSIA Kedangkali. Beliau juga sebagai staf pengajar Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Surabaya. Dia juga staf pengajar kayaknya nih owner BSD Desa, owner owner jadi leader Surabaya. Karena buat karena kita datang di acara hari ini karena pasti banyak banget ilmu yang kita akan dapat. Beliau akan berbagi sharing ilmunya pada sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua, bisa menambah pengetahuan kita semua. Siap belum? Siap ya. Tadi yang datang di sini sudah pada isi registrasi nanti diangkat. Bagi teman yang hadir secara offline, kita nanti dapat produk Ya, makasih banyak. Saya ada yang kurang nih sebenarnya. Saya tuh seorang breastfeeding counselor. Jadi saya juga seorang ngurusin ASI juga. Saya tuh suka banget ngurusin ASI ya. Jadi saya suka banget yang natural-natural. Bayi lahir ASI, 6 bulan makan, 2 tahun sapih gitu ya. Tapi problemnya kolostrum ASI cuman ada di bayi baru lahir. Gitu kan ya. Kalau misalnya udah besar gimana dong? Saya bisa gantikan pakai salah satu produknya dari For Life ya, transfer faktor mengandung kolostrum sapi. Jadi saya suka banget gitu ya pakai produk ini di kalau saya kerja gitu ya, bantu banget emang. Oke, kita langsung ke presentasi aja. Jadinya kita akan membicarakan kita mengoptimalkan imun untuk bagaimana anak kita biar bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kita itu nggak jauh dari anak kecil, kita nggak jauh dari bayi. Kita punya cucu, ada yang punya anak, ya, punya saudara juga. Nggak mungkin kita jauh dari anak. Pasti ada anak-anak di sekitar kita, pasti ada bayi di sekitar kita, ya. Ini next-nya kemana ya? Ke sini ya? Oke. ke sini dong. Oh, ke sini ya. Kemana? Ke sana ya? Iya. Nah, jadi tujuan kita, ya, kita sudah bukan lagi mempermasalahkan gimana caranya anak kita sehat. Bukan itu sekarang tujuan kesehatan kita. Tujuan kita di era seperti ini adalah bagaimana cara anak kita pinter. Terutama kita bisa minterin anak ya. Kita bisa biar anak kita hebat ya. Terutama di 2 tahun pertama kehidupan. 2 tahun pertama kehidupan itu menentukan bagaimana besok anaknya bisa jadi sarjana enggak, anaknya biar bisa sakit-sakitan enggak ya. Kita tentunya pengen banget anak kita imunitasnya kuat, anaknya pinter, bisa juara 1. Kapan kita bisa buat ini semua terrealisasi, gitu kan ya? Terutama di 2 tahun kehidupan ini kita perannya penting banget gitu. Gimana caranya 2 tahun pertama ini bisa adekuat gitu kan ya? Berat badan harus naik sesuai growth chart. Jadi kita udah punya growth chart, pemerintah juga udah ngeluarin growth chart, gimana anak kita bisa sesuai dengan growth chart. Gimana kalau nggak sesuai, kontrol ke dokter anak, apa yang salah kita betulkan. Imunisasi, pastikan imunisasinya itu lengkap. Ya, stimulasi adekuat, imunitas yang baik. Nggak mungkin, ya, imunitas penting banget. Kenapa? Kalau anaknya batuk pilek, mungkin nggak stimulasinya adekuat? Nggak mungkin. Kalau anaknya sering batuk pilek, anaknya mau makan nggak? Nggak mungkin mau makan. Karena apa? Nggak bisa bau. Ya, nggak ngerti ini makanannya rasa apa, baunya apa. Selama anaknya nggak bisa bau dengan benar, nggak mau makan. Stimulasi nggak adekuat. Mau diajak main, mau diajak belajar, bobok lagi soalnya sakit. Ya, kalau anak nggak akan bisa distimulasi
nggak mau makan, akhirnya berat badannya nggak naik, growth. Mencegah penyakit. Gimana caranya? 2 tahun lancar. Kalau 2 tahun lancar, aset besar. Anak itu aset besar sekali. Pemerintah sudah menyediakan KMS harus naik. Kalau dia di hijau, dia harus hijau terus ya. Usahakan kalau hijau nggak naik ke sana, nggak turun ke sini, tetap di hijau. Kalau dia di sini, dia di sini. Kalau dia di sini, usahakan catch up. Ya, usahakan mendekati hijau. Ini yang punya WHO, usahakan dia di hijau. Kalau memang dia di sini, usahakan dia di sini terus. Jadi nggak naik turun gini, nggak kayak roller coaster. Ini yang untuk cowok, ini untuk cewek, beda. Ya, kita tahu kalau misalnya anak ASI biasanya kecil ya nggak sih? Kalau anak susu formula biasanya gendut, ya. Padahal kita punya target kita sendiri yaitu sesuai growth chart. Kegendutan sekarang nggak boleh, karena kenapa nggak boleh kegendutan? Nanti kalau dia kegendutan, resiko kolesterol di dewasa muda, resiko diabetes mellitus di dewasa muda, kita nggak mau. Ya, itu akan kena di pemeriksaan pekerjaan di awal-awal screening. Ya, itu kena. Jadinya kita usahakan anak kita aman ininya dari sejak awal. Dengan apa? Coba kita hindari susu formula, kita minum susu formula kalau memang diperlukan. Sapi, 2 tahun sapi susu formula, sapi ASI makan yang betul. Nah, ini kita ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, empasi setelah 6 bulan. Nah, komponen ASI untuk survival, jadi anak ASI itu jarang sakit karena ASI mengandung ini semua. Di seluler mengandung ini, ekstraseluler mengandung ini. Sedangkan transfer faktor sendiri dia ada neutrofil, limfosit T, limfosit B, dan ada antibodinya, dia juga ada. Ya. Jadi kita maunya memang semua kita buat itu menyerupai ASI. Prinsip pemberian ASI, empasi ya. Jadi habis 0 sampai 6 bulan kan ASI, habis itu empasi. Empasi ASI eksklusif sampai 6 bulan, nanti habis 6 bulan dia tetap minta ASI, tapi nggak banyak. Kalau dia tetap minta banyak, kita harus atur jadwalnya, apanya itu harus betul ya. Jadi berat badannya naik adekuat. Kalau dia ASI terus, nggak mungkin dia naiknya adekuat. Kadang itu yang salah di sosial media. Pengennya ASI-nya banyak terus sampai 2 tahun. Itu nggak mungkin. Lakukan responsive feeding, hanya berikan makan di saat anak lapar. Kalau anaknya nggak lapar, nggak usah dikasih makan. Ya, harus sesuai feeding time. Jadi jangan ke dapur kasih makan. Jalan-jalan kemana, sambil lihat apa, sambil nunggu antri apa, kasih makan. Itu nggak boleh. Kita makan sesuai dengan feeding time. Terus terapkan perilaku yang bersih, higienis, mulai pemberian empasi pada usia 6 bulan. Ini pada tertarik ya empasi kan ya. Banyak anak kan ya di rumah ya. Iya kan, ada balita nggak di rumah? Nah, prinsip pemberian empasi bertahap, frekuensi pemberian empasi harus makin sering, variasi makanannya, kalau udah makan ikan, kalau dia suka ikan, jangan ikan terus. Ikan, kasih ayam, kasih daging, kasih, kecuali pas dia sakit gigi, pas dia panas, baru kita berikan makanan favoritnya dia. Kalau dia pas baik-baik aja, kita harus stimulasi rasanya dia. Manis, gurih, asam. Kasih asam boleh nggak? Boleh. Ya, kasih apa aja boleh ya, umur 6 bulan kasih soto boleh, kasih lodeh boleh, tapi teksturnya tim saring supaya dia bisa mengenal semua rasa dan dia bisa mengenal konsistensi semua makanan. Gunakan empasi yang diperkaya vitamin dan mineral ya, terutama daging-dagingan, protein hewani. Kalau anaknya sakit, kita harus ikhlas, berat badannya merusut apa, jadi jangan sampai sakit. Sekalinya sakit anak itu dari 8,5 turun jadi 7,8. Padahal 100 gram aja berarti untuk seorang ibu ya. Nah, kalau dia ini ya, responsif feeding, kasih dia dampingi anak sewaktu makan. Kalau dia kenyang, habis minum netek kenyang, nggak mau makan, ya udah. Kita harus betulkan feeding time-nya. Bukan dipaksa untuk makan. Ayo makan, muter satu kampung. Diputerin, nggak boleh. Ya, atau dibohongin pakai apa? Nah, itu ada burung di atas. Ya, lihat burung di atas sambil makan, itu nggak boleh. Kalau anaknya nolak makan, coba makanan lain, mungkin teksturnya salah. Jadi kalau anak nggak mau makan, cari sebabnya apa.
Jadi proses belajarnya tetap bagus. Bahkan pemerintah sudah berusaha memberikan imunisasi lengkap. Waktu sebelum 2023 diberikan ini, 2023 mulai diberikan tambahan imunisasi yang mulai ada di puskesmas. Jadi pemerintah sendiri sudah pengen bayi-bayi yang di Indonesia ini pinter-pinter ya, sudah ada program stunting, sudah ada program imunisasi lengkap. Biar apa? Biar negaranya maju. Sudah mulai jalan. Ya, tapi sebenarnya imunisasi lengkap adalah yang kita pakai adalah yang pakai WHO. Yang imunisasi dasar yang punya pemerintah nggak semua dibayarin gitu ya, nggak semua disubsidi, tapi yang harus kita pakai adalah imunisasi WHO. Nah, pemerintah itu sudah punya di buku KIA namanya stimulasi adekuat. Buat apa? Biar anak-anaknya pinter, biar ibunya tahu setiap tahap apa yang harus dilakukan. Kira-kira kalau sakit bisa nggak melakukan ini? Nggak bisa. Ya, ajak main cilukbah, ngetei sambil ada kontak mata, main bola, nggak mungkin bisa kalau anaknya sakit. Jadi kita tahu bahwa imunitas penting nggak? Penting banget ya. Karena apa? Kalau nggak imunitas nggak bagus, sering sakit, nggak mau makan, nggak mau belajar, tidur terus. Pas di sekolah bisa nggak diajarin gurunya? Nggak bisa ya, ngantuk. Coba semalaman dia batuk pilek nggak bisa tidur. Pagi di sekolah ngantuk. Dia kalau di sekolah nggak merhatikan, salah anaknya nggak? Nggak salah. Dia ngantuk, semalam nggak tidur. Terus sekarang problemnya adalah sakit sebentar, sembuh, sakit lagi. Sakit, batuk pilek, sembuh, sakit lagi. Nah, terus benar-benar dicari sebabnya apa? Karena kalau kayak gitu terus, otomatis pinter nggak anaknya? Nggak bisa. Anaknya bisa belajar nggak? Nggak bisa. Ya. Jadi kita tuh sebenarnya punya imunitas. Ya, imunitas itu daya tahan tubuh untuk melawan infeksi. Gabungan imunitas namanya sistem imun, ya. Terus kita juga punya respon imun. Sistem imun yang bagus dia akan memberikan respon imun yang bagus, ya. Kalau anaknya panas, terserang infeksi, dia betul bisa mengeluarkan tentara tubuh yang cukup. Jangan sampai infeksinya kecil, tentara tubuhnya kayak dibom. Akhirnya kayak misalnya COVID-nya udah hilang. Kok orangnya malah nggak ada. Ya, jangan sampai yang kayak gitu. Itu imunitasnya salah nggak? Salah. Infeksinya cuma segini, dibom banyak. Tambah sakit nggak? Tambah sakit ya, karena imunitas yang keluar berlebihan. Sudah banyak yang dilakukan oleh medis ya terkait dengan sistem imun, salah satunya vaksinasi. Kita melatih anak untuk melawan penyakit dengan vaksinasi. Ya, vaksinasi itu kita memanipulasi antigen asing. Jadi kita misalnya dia vaksin cacar, kita memasukkan antigen cacar ke anaknya. Anaknya berusaha melawan. Tapi antigen itu tidak bisa menyebabkan sakit. Tapi dia sudah punya tentara tubuh cacar air. Kalau nanti dia cacar air, dia nggak akan berat. Gitu ya. TBC, kita kasih sedikit. Tapi dia nggak akan bisa TBC dengan antigen yang sedikit itu. Nanti dia kalau kena paparan, dia kena, nggak akan berat. Jadi vaksinasi ini kita sudah salah satu ya manfaat yang memang kita benar-benar rasakan. Yang lain itu imunoterapi. Imunoterapi biasanya tuh yang kita berikan pada alergi debu. Banyak ya alergi debu ya. Nah itu kita coba dengan debu yang sedikit. Bisa nggak? Terus konsentratnya kita tambahkan biar anaknya tambah kebal. Bayangin kalau alergi debu di Indonesia tinggal di mana? Nggak bisa kan ya? Bisa nggak? Nggak bisa. Di kamar pun ada debu. Jadi kalau dia batuk pilek wajar nggak? Wajar. Soalnya kemana-mana dia kena debu, ya kecuali dia dipindah ke kutub. Nggak mungkin, tapi dipindah ke kutub nggak mungkin ya. Nah, imunitas tubuh ada yang namanya innate immunity, ada adaptive immunity. Innate immunity adalah tentara tubuh yang pertama kali nyerang. Misalnya kita kena flu nih, innate immunity-nya keluar. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan terhadap flu tersebut,
adaptive immunity keluar. Ya, jadi yang pertama kali keluar itu namanya innate immunity. Kalau innate immunity-nya nggak bisa, yang keluar adalah adaptive immunity, gitu ya. Jadi kalau misalnya pertahanan ini jebol, sama tubuh dipelajarin lagi, namanya adaptive immunity. Tapi untuk mengeluarkan adaptive immunity dia butuh waktu. Nah, ini tadi innate immunity yang pertahanan tubuh yang pertama. Adaptive immunity pertahanan tubuh yang kedua, gitu ya. Nah, transfer faktor sendiri dia ada di komplement natural killer cell. Kalau di adaptif dia bisa ada di antibody dan limfosit. Jadi memang kita pakai ini, gitu ya. Nah, jadi ini kita ulang lagi. Tadi ada infectious agent ya, influenza misalnya masuk ke tubuh. Nah, pertama kali dilawan sama namanya innate immunity. Nah, kalau misalnya dia jebol, ya pertahanannya, akhirnya dia mengeluarkan imun adaptif. Ya, imun adaptif itu butuh waktu. Jadi dipelajarin dulu sama tubuh, oh ini namanya virus influenza nih. Habis virus influenzanya keluar, ya habis virusnya masuk gitu, dipelajarin, oh ini tentara tubuhnya lebih baik kayak gini nih, yang cocok nih, yang lawan cocoknya kayak gini nih. Setelah berapa jam gitu ya dipelajarin, terus baru imun memorinya keluar. Ada nggak di transfer faktor ini imun memori? Ada ya. Nah, kita kerjain juga di sini. Jadi sebenarnya untuk kita sakit itu butuh panjang banget dari sini sampai sini ya. Jadi kuman tuh harus masuk. Jadi kalau misalnya awal how immunity works gitu ya. Awal kita pakai innate immunity. Setelah berapa hari baru adaptive immunity keluar. Innate immunity awalnya itu pakai natural killer, pakai ya ini kayak tadi masuk kulit ada yang lawan, bisa dikomplement natural killer cell kayak gini. Ya. Kalau misalnya ininya bagus, natural killer cellnya bagus, kira-kira dia pakai sini nggak kemana? Dia pakai sini kondisinya berapa jam? 6 jam. Siapa natural killer bagus? Dia ini bagus. Kalau ini bagus ya pakai ke sini. Ya, jadi misal satunya kena demam berdarah, satunya juga kena demam berdarah. Satunya lamar, satunya nggak lamar. Bedanya apa? Satunya punya imunitas yang bagus, ininya bagus. Masuk langsung ditampol lagi keluar, ya kan? Yang adaptive immunity, ini nggak bisa adaptive immunity keluar. Ya, kalau kita punya antibody yang bagus, sel memori yang bagus ya kita sakit paling 3-5 hari lah. Ya, 4-7 hari. Nggak lebih. Ini teorinya. Tapi kadang orang ada diabetesnya, ada apanya lagi hipertensinya, akhirnya imunitasnya jelek, belum kecapean kerja. Kira-kira kalau dia kecapean kerja,
Bisa nembus nggak sampai sini? Bisa nembus? Bisa nembus. Kalau dia kecapean kerja, karena kan gelap semua. Anaknya alergi. Ini udah, kalau anaknya alergi, itu udah jelek semua. Sampai dia ke sini, akan menanjang. Bisinya jelek. Ya, kan biasanya kalau bayi bisi baik, mungkin dia bisa sampai sini aja. Tapi kalau dia bisinya jelek, sering sakit, imunitas nggak bagus, dia nembus sampai sini. 7 hari sakit, lebih, bisa lebih. Di 7 hari dong sakit, hati-hati, imunitasnya nggak bagus. Nah, jadi gimana punya imunitas yang bagus? Spesifik, dia bisa melawan antigen tertentu ya. Dia bisa punya sel memori yang banyak gitu ya. Diversity, dia bisa kenal antigen di lingkungannya. Jangan di situ ada kuman, dia diem aja. Situ dekatnya ada kuman, dia diem aja. Ya nyebar kemana-mana gitu ya. Dia punya memori yang bagus. Jadi kalau udah kena influenza, dia kena lagi, dia bisa misalnya memorinya keluar. Dia udah kena cacar air, dia kena lagi, bisa sel memorinya keluar. Nanti akhirnya dia sakitnya nggak berat gitu ya. Self limitation. Jadi respon imun akan normal kalau sakitnya sudah hilang. Pernah dengar nggak long COVID? Jadi kalau misalnya COVID-nya udah hilang, dia memanjang. Ada sesak lah, ada batuk bolak-balik lah, ada pilek nggak selesai ya. Karena apa? Nggak bagus imunitasnya. Gitu ya. Ya, jadi sistem imunnya bagus, dia bisa membatasi dirinya sendiri. Kalau kumannya hilang, dia juga hilang. Dapat membedakan antigen asing dari komponennya sendiri ya. Kalau misalnya dia nggak bisa membedakan, namanya autoimun. Autoimun itu selnya dia menyerang dia sendiri. Kayak lupus, kan ya. Nah, dia menyerang dia sendiri ya. Jadi nggak bagus. Ini yang normal, ini yang kena kuman ya. Jadi kalau kemasukan kuman dia akan membesar. Kalau dia nggak kena kuman, dia besarnya hampir sama kayak ini sel darah merah, ini sel darah putih. Kalau dia kena kuman, dia akan membesar. Sebenarnya tubuh itu sudah punya ini banyak banget ya titik-titik ini adalah rumahnya ini. Jadi kalau infeksinya di sini, misalnya infeksinya di dekat sini, dia dekat-dekat sini dia akan keluar. Jadi tubuh itu sudah siap banget. Dia flu, banyak banget makanya karena kita nafas kita banyak banget bakteri, banyak banget di sini. Ya, banyak banget di sini. Biasanya sih kita pegang bentuknya kelenjar. Karena pegang nggak biasanya kecil, pulang sini banyak kelenjar. Nah, ini kalau problemnya sering dihadapi ini pada anak ya. Ini saya dokter anak, jadi saya hadapi pada anak. Yang paling banyak adalah TBC. Pernah dengar nggak TBC meningkat di koran? Ya kan, TBC meningkat banyak ya. Alergi, deficiency besi, infeksi saluran kemih. Kalau misalnya dia memang TBC, batuk pilek berulang karena TBC, terus obat TBC sendiri. Ya. Tapi gimana kalau dia batuknya bukan TBC, bukannya problemnya? Ya, kenapa ini? Nah, padahal ya problem yang sering saya hadapi di lapangan itu ya anak kecil ini imunitasnya turun ya karena mereka jarang terpapar di luar karena memang mereka anak pandemi karena mereka kita jaga terus di rumah mereka nggak sekuat kita influenza yang biasa aja ya aman-aman aja gitu ya tapi ternyata kita sembuh sedikit sakit lagi ketemu teman-teman itu ngobrol sebentar batuk pilek lagi gitu ya batuk pilek berulang sekitar 2-3 minggu hati-hati karena sering batuk pilek berulang hati-hati pemakaian antibiotik yang sering ke dokter antibiotik lagi bahkan antibiotik bisa dibeli tanpa padahal sebenarnya dia bisa sembuh sendiri tapi memang butuh waktu karena imunitasnya mereka yang jelek karena pengaruh WFH yang work from home ya mereka yang stay at home ya karena dia stay at home dia nggak ketemu teman
Ya, ini problem pandemi. Nah, diet alergi yang berulang karena dia batuk pilek, dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Akhirnya apa? Kalau dia nggak boleh makan macam-macam, mikronutrien, makronutriennya berkurang. Kamu nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan ini. Akhirnya nggak ada yang dimakan. Terus dia nggak suka sama daging, nggak ada yang makan. Akhirnya apa? Mikronutrien kurang, makronutrien kurang, kayak zat besi untuk menghasilkan makanan nggak bisa. Asam amino biar dia tambah tinggi, dia nggak dapat, ya repot kan ya. Akhirnya stimulasi ada uang nggak pernah ada uang. Pinter nggak nanti? 80 juta, beratnya naik nggak naik. Ini imunitas yang jelek, akhirnya kita bisa misdiagnosis karena untuk diagnosis TBC pada anak sulit. Ya, anak nggak bisa ngeluarin darah, jadi kita nyari kuman TBC-nya itu susah. Thank you, semoga bermanfaat ya. Oke, tepuk tangan luar biasa buat Dokter Elina. Terima kasih Dok. Boleh di depan dulu Dok. Sebelum kita mengakhiri presentasi, mungkin kita buka sesi tanya jawab, boleh ya Dok? Nah, yang di sini yang ingin tanya jawab, ingin bertanya, mumpung ada dokter spesialis anak, silahkan bertanya, tapi yang berhubungan ya sama materi hari ini ya, jangan tanyanya yang tidak berhubungan ya. Oke, nah nanti mungkin yang di Zoom juga bisa dibantu Pak Imam. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita bantu bacakan pertanyaan lewat Zoom. Semoga yang di Zoom masih ada ya. Walaupun tadi kayaknya ada kendala teknis sedikit ya Pak Imam ya mengenai suara. Mudah-mudahan sudah bisa kembali normal lagi. Nah sekarang saya mau buka sesi tanya jawab dulu nih yang di sini. Ada yang mau bertanya? Oke, Ibu, silakan Bu. Saya tanya, apa perbedaan yang spesifik anak yang menggunakan ASI dengan anak yang menggunakan formula ASI susu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua adalah apa dampaknya bagi anak kalau ketika makan dia tidak diperbolehkan makan ikan laut. Sehingga sampai sekarang itu anaknya nggak suka semua ikan laut karena bagian dari makanan itu. Apa dampaknya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ini mau tampung pertanyaan dulu, langsung dijawab. Ada nggak jawabnya? Ada serupa permasalahan? Ada yang asiful nggak di rumah? Asiful ya, udah luar biasa. Ada yang asiful? Nggak ada ya? Nggak ada yang pengalaman asiful. Nah, jadi untuk ASI sampai 2 tahun itu memang membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Menghabiskan waktu, pada kerja juga naik tengah-tengah persiapan kakak. Iya Bu ya? Aduh, susah. Bunyinya apa coba? Jadi pertanyaannya adalah apa bedanya anak ASI dan susu formula? Jadi saya jelaskan bahwa ASI itu punya, coba dari slide yang nomor 2 apa ya? Nomor 3. Banyak banget untuk kolostrumnya ya. Kira-kira susu formula bisa ada kolostrum nggak? Bisa ada imunoglobulin nggak? Nggak bisa ada ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ASI kalau siang isinya protein, kalau malam isinya lemak. Gunanya untuk apa? Isinya protein biar dia bisa main, biar tidurnya teratur. Kalau pagi siang nggak ngantuk, kalau malam bisa biar dia tidur. Sama. Kenapa kok ASI diwaktuin? Kalau jam 8 ya besok kan beda isinya. Dan ASI itu isinya juga makanan yang dimakan mamanya. Jadi variasi rasanya dia dapat yang asin, gurih, beda. Gitu kan ya? Banyak banget bedanya. Ada probiotiknya juga ASI. Jadi kalau ASI udah nggak usah vitamin, nggak usah probiotik, nggak usah obat macam-macam. Kolostrumnya sudah ada.
beda jauh. Dan anak asli ya, dia jarang sakit, karena dia mengandung ini. Jarang masuk rumah sakit, jarang prok-prok, karena dia mengandung. Kan, ya, dia beda. Gitu ya. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang nggak bisa aktif, ya nggak apa-apa, kita support, kita relaksasi. Kalau memang ibunya memang tidak mungkin untuk menyusui, misalnya ibu adopsi, ya ibu adopsi sekarang bisa menyusui ya, sekarang mulai bisa, tapi nggak sebanyak ibu beneran. Kita program ibunya hamil, ya, padahal dia nggak hamil, kita program hamil, pas melahirkan dia mengasihi. Ya, jadi teknologi itu sudah sebegitu ininya. Kalau memang nggak bisa menyusui dengan baik, kontrol, kita bantu. Gitu ya. Yang pertanyaan kedua, ya. Nah ini kan kalau ibunya nggak boleh makan ikan laut ya? Sampai belum ya mulai sejak kecil sampai dewasa, mulai dari kecil sampai SD itu anaknya sudah kalau cium bau ikan sudah Nggak bisa ya? iya, karena mulai dari kecil sama orang tuanya sudah bilang kelihatan wajah dokter, bukan wajah. 8 bulan sampai 1 tahun kita berhasil ngajarin anak kita makan sampai bisa minta makan. Tapi 8 bulan sampai 1 tahun kita nggak berhasil. Cuma berapa bulan? 8 bulan besok 9, 4 bulan. Kalau nggak berhasil, susah, lebih susah gitu ya. Terus kenapa kok kita harus anak kita nggak bisa makannya cuma itu aja gitu ya? Ayam terus, daging terus. Konsistensi yang beda-beda. Kita makan daging sama makan ayam beda, konsistensi beda. Itu stimulasi pertumbuhan anak. Rasanya beda, ya. Terus habis itu kalau di mood meltingnya beda, konsistensinya beda, rasanya beda, hasilnya beda. Terus gimana kalau dia suka? Nah, Bu Irfani, mumpung ada dokternya, silakan ditanyakan. Hasilnya berkurang bertentang ya, jadi perbedaan antara ASI segar dengan ASI yang disimpan kira-kira bagus mana? ASI segar pasti akan berkurang. Jadi ASI itu ada zat hidupnya. Kalau kita simpan zat hidupnya otomatis akan berkurang. Tapi ya itu tetap lebih baik daripada susu formula. Kalau nggak ada lagi kita menggunakan ASI donor. Ya, ASI donor ya yang memang sudah ditentukan menurut agama, hukum. Ya, kan bisa ya. Kalau di luar negeri kita ada bank ASI. Kalau di sini kita sudah mulai tuh bank ASI kecil-kecil, tapi bukan bank ASI kayak punya LSM. ASI donor tetap lebih baik daripada penggunaan susu formula. Jadi kalau kita mau bisa mencarikan kembali. Oke, selanjutnya Bu, langsung aja.
Kalian lihat problemnya apa? Batuk hilang, batuk lagi bilang lagi, belum lagi kalau didetek, bayinya banyak, hasilnya cuma 2, 3, akhirnya 1 mangkok untuk tapi kalau memang dia butuh, standar memori juga. Iya. Enggak selengkap ini, enggak selengkap ini punya ASI. Kali enggak cukup untuk membantu imunitasnya dia lebih baik. Jadi biasanya juga kita pakai untuk pasien kanker. Gimana caranya biar imunitasnya nggak telat? Gimana dia tetap sesuai selama kemoterapi? Kemudian anak kecil yang mau terapi, orang besar aja kayak dibakar. Anak kecil mudah berulang, ya anak kita kurus, bangun makan, infeksinya, ya sama, imunitasnya dia down, imunitasnya nggak superman dia Jadi sudah jawab ya tadi, kan sebelumnya juga. Oke, tadi sedikit maaf ada kendala audio itu, mohon maaf sekali lagi ada beberapa kendala teknis. Di kedepannya cara seperti ini bisa lebih jelas lagi. Saya mohon maaf dulu sama yang ada di Zoom. Mudah-mudahan tapi acara akan bisa terus berlanjut dan kita akan ada terus masih sesi pertanyaan. Mungkin kita buka 2 pertanyaan lagi boleh ya Dok ya? Kayaknya masih banyak yang mau bertanya di sini. Luar biasa antusiasnya, semakin banyak juga yang datang ternyata. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Kalau anak kecil kita kayak bahkan kita prenatal juga kan. Yang memang prenatal 800 gram, bayangin kalau berat badannya hilang lagi. 800 sakit, hilang lagi 700, 600. Bisa hilang bayinya nanti. Kayak gitu. Oke, tadi Bu silakan dulu. Dokter, saya sebenarnya mau berterima kasih sama TF itu banget dari berkali-kali belajar sendiri. Sama kalau berhubungan sama anak. Nah ini ada dokter. Anak pertama saya akhirnya bisa hamil dan melahirkan. 4 kali hamil dan dokter berkata tidak akan bisa. Luar biasa. Akhir hidup. Nah anak pertama saya kemudian dokter spesialis anak bilang supaya saya keluar dari kerjaan dan beli ASI full. Saya turutin dan saya turutin karena memang nggak bisa makan apa-apa, aslinya apa banget gitu. Tapi itu tamuannya belakangan, karena harus proses eliminasi. Oh iya, diet eliminasi ya, diet alergi. Ya, ketimbang suntik. Berat banget diet alergi itu ya. Iya. Jadi saya harus mengamati apa yang bisa dilakukan, apa yang enggak. Ternyata ketahuan enggak semua, kecuali umbi-umbian dan daging sapi. Ya. Akhirnya saya komitmen, saya temani anak saya 2 tahun, saya pun nggak makan apa-apa karena
karena untuk ASI yang bersih tadi. Setelah MPASI, maka dicobakan nggak bisa semua, akhirnya saya komitmen lagi menemani dia. Tambah 3 tahun saya nggak makan apa-apa, Luar biasa. daging sapi. 3 tahun daging sapi Jadi umbi-umbian. total 5 tahun saya pun tidak makan apa-apa. Saya bilang satu-satunya orang yang akan menemani anak saya adalah Aduh, luar biasa. Ya Allah, perjuangan berat ya. berat. Ternyata dapat lagi anak saya. Dan setelah itu saya berpikir, saya pelajari, saya bicara dengan beberapa teman, ketahuan sumbernya adalah saya. Gitu. Jadi ternyata itu alergi yang menurun. Ya. Kesimpulan yang saya dapatkan, atau enggak deh, pokoknya itu kesimpulan Ya, saya. memang nurun Bu, memang nurun. Benar ya. Ya, memang nurun. Dan saya coba naik ke atas, ibu saya ternyata kesehatan. Gitu kan, saya coba kan ibu saya untuk diet tadi yang harus dibuang, karena diduga celiakan, diduga saya nggak terlalu berpuyuh. Saya bicara dengan mitra saya apa aja ya, diskusi. Nah yang saya khawatirkan adalah ke depannya gitu. Jadi dokter juga baru bilang ya turun gitu. Iya dong. Kemudian bisa diduga bahwa anak saya yang perempuan ketika nanti menikah akan terjadi seperti itu. Yang pasti memang pada usia 5 tahun dia udah makan, Udah membaik ya. Mas sakit dan sukses berat hanya waktu 2 hari. Oh, cewek 2 hari. Iya. Dosisnya nggak pakai dosis, dengan 5 tahun nggak pernah makan permen, jadi dia ketemu permen, saya loskan aja. Walaupun waktu itu harganya agak lebih mahal ya dari sekarang. Habis berapa Bu sebotol? Jadi satu hari bisa 6. Oh, 6. Ya, hari kedua, hari ketiga dia beli rambutan di pinggir jalan yang harganya 2.000, saya deg-degan, tapi saya juga barangkali dicoba aja. Ternyata mimpi buruk di malam hari itu tidak ada, gejala alergi itu tidak ada. Alhamdulillah. Ini nggak jualan loh, ini beneran loh Mas. Sampai sekarang ini dia makannya PM. Oh, PM. Vitamin mineral. Pagi aja, karena nggak bisa sarapan. Jadi jam 9 di sekolah SMP kan, baru break, baru bawa bekal. Secara umum dia udah bisa makan semuanya. Artinya ketika reaksi itu terjadi pun itu karena over gitu, makan airnya kebanyakan gitu. Tapi sembuhnya cepat juga. Iya. Nah apapun itu yang saya tanyakan, saya hari ini hadir gitu, bukan karena terus saya senang gitu ya, karena saya ibu, ya saya akan mantu gitu ya, saya harapkan saya dia akan hamil tanpa harus menunggu seperti saya, hamil gugur 2 bulan, hamil 2 bulan dan tidak terdeteksi dokter kandungan saya waktu itu. Walaupun tes dilaksanakan segala macam tes, saya bilang oke, harga siap oke, nggak tahu ternyata alergi terigu. Oh, alergi terigu, jarang soalnya. Ketahuannya pun juga setelah anak saya lahir. Jarang soalnya Bu. Nah, yang lucu itu anak kedua jauh lebih sick badannya. Apakah itu karena saya udah nggak makan apa-apa 5 tahun? Gitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Itu yang pertama tadi. Ketika dia menikah dan hamil dan juga akan jadi terlepas dari bantuan dari For Life ya Mas Bagit ya, yang asik banget pokoknya terima kasih banget ini gitu. Tapi kan ada sisi medisnya. Iya. Makasih. Wah selamat ya Bu ya. Jadi diet alergi itu nggak cuma diet alergi, mungkin kita dengar tuh oh gitu aja gitu ya. Tapi diet alergi ya, di samping ada McDonald, ada KFC, itu butuh kekuatan mamanya tuh, nak nggak boleh. Itu butuh kekuatan ya. Kalau misalnya disuruh nggak bisa makan ayam setiap hari, daging itu kenapa kok anak kecil nggak mau? Karena dia seratnya banyak. Jadi dia ngunyahnya harus lebih ekstra ya. Rawon juga, empalnya juga besar gitu ya, meskipun dari presto bolak-balik juga susah. Makanya anak kecil itu susah banget makan daging. Ya, soalnya ngunyahnya susah, paling ujung-ujungnya dilempar. Apalagi pas awal MPASI gitu ya. Jadi untuk bertahan tuh luar biasa. Makan umbi-umbian aja ya, atau biasanya diet alergi itu makan makanan yang semuanya ditanam di dalam tanah. Kalau gantung nggak boleh biasanya. Gantung nggak boleh.
Jadi degan, nggak boleh ya mau buka puasa. Nggak boleh. Saya kira nanti anaknya bisa, Bu, siap-siap aja. Bisa nurun, siap-siap aja. 50-50. Ya, meskipun Ibu konsumsi suplemen ini tetap aja 50-50. Nggak bisa. Ketika udah tahu kita lebih enak Ya. dulu, nggak tahu apa. Tapi kita tetap nggak perlu diet alergi. Jadi bayi lahir, ASI eksklusif 6 bulan. Ibunya nggak usah diet, ya kecuali memang ada tanda-tanda alergi dan itu harus pendampingan dengan dokter anak. Karena apa? Ada diet provokasinya, Bu. Nggak bisa kita diet terus seumur hidup. Diet 3 tahun, diet 5 tahun, aduh, berat. Ya, kita bantu untuk diet provokasi satu-satu, Bu. Coba ini minggu ini. Kalau nggak ada apa-apa lolos minggu depan ini. Kan terigu sebenarnya untuk sehari-hari kan jarang ya makan terigu ya. Tapi ternyata kita didietkan semua termasuk ayam dan ikan. Telur nggak bisa. Padahal apa-apa di swalayan ada telur. Ya. Roti tawar ada telur, biskuit ada telur. Jadi hati-hati untuk mendietkan anak karena mikronutriennya nggak masuk. Nggak usah diet, Bu, selama nggak ada tanda-tanda alergi. Karena dari 100 bayi yang sehat ya, cuma yang alergi. Ini udah apes banget udah. Ya wes. Oke, terima kasih Bu Latifah buat sharingnya. Tadi juga sudah dijawab pertanyaannya sama Dr. Relina. Cukup puas Bu untuk jawabannya. Oke, udah cukup banyak pertanyaan. Kayaknya sudah pertanyaannya ya. Oh boleh, satu lagi boleh dong? Terakhir ya dok. Oke boleh terakhir. Anu jadi. Saya mau tanya ya, ke saya, Udah punya cucu ya? Yang masih muda banget. istri saya tuh punya alergi saya, tapi kan genetik ya dia. Karena alerginya dari saya memang kuat, sekarang itu. Nah, jadi alerginya itu pola parah itu saat umur 2 tahun. Minum PL dari dosis kecil sampai dosis tinggi, itu enggak bisa. Maksudnya akan dulu. Cuma yang kita dapatkan dari dia minum PL itu dia nggak pernah sakit. Dia sakit lagi. Sekarang dia sudah punya 5 tahun. Jadi pas daunnya apa? Gejala reaksi yang terjadi. Gatal. Oh, Gatal itu kalau di baru tuh langsung ya, sampai berair kayak gitu. Pertama cuma di tangan. Nah, terus waktu dia umur sekitar tahun ya, kalau nggak salah, 4 tahun itu ketemu dengan ahli nutrisi. Nah, karena kalau ke dokter ya sama nggak ada penyelesaiannya, kan? Terus ketemu dengan ahli nutrisi, dia disuruh vegetarian selama 1 tahun. Sekarang ini sudah jalani vegetarian tapi belum 1 tahun, mungkin kira-kira baru 6 bulan. sudah ngefek, Bu. Ada efeknya, memang mulai membaik. Nah, pertanyaan saya, kenapa ya dengan TF itu nggak bisa? Padahal saya ini alerginya kronis dan parah sekali bertahun-tahun ya, dari kecil sampai saya umur 50 itu selesai gitu. Tapi tidak terjadi sama cucu saya. Terima kasih banyak ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita minum suplemen gitu ya, nggak bisa nih suplemen kerja sendirian. Medis harus jalan. Dia gatal tangannya, kenapa? Mungkin dia kulitnya kering. Kasih hand body ya. Hand body-nya jangan yang murah, kasih yang agak bagus, yang moisturizer-nya tinggi. Habis mandi ya, habis mandi diandukin setengah lembab, dikasih moisturizer. Kenapa kok habis mandi? Supaya airnya tuh, karena moisturizer tuh kerjanya mengunci air di dalam kulit. Kalau kulitnya ini nggak dikasih air dulu, nggak ada yang dikunci. Itu biar dia nggak gatal. Kalau vegetarian dia membaik, kenapa? Karena memang sayur-sayuran adalah makanan yang hipoalergenik. Bukan berarti kalau saya ya, itu memang tergantung dokternya masing-masing. Kita nggak bisa 1 tahun dia vegetarian terus.
Gimana dengan asam amino esensialnya? Gimana pertumbuhannya? Kalau dia masih alerginya keluar up and down, ya, berarti kemungkinan dia ada makanan yang belum ditara. Misal dia vegetarian, misal, tapi masih susu formula yang memang dia alerginya besar. Susu formula itu besar alerginya. Jadi nggak bisa. Kalau memang dia mau diet alergi, diet semuanya ya. Kayak ibu tadi ya, dengar ya. Anak saya cuma minum makan daging sama umbi-umbian sama ASI sama ASI dan makanan yang hipoalergenik yang dimakan. Nanti nggak selamanya kok, nggak selamanya kita harus coba tiap bulan kontrol. Dok, ini masih kena. Oke, kita coba makanan lain, kita sembuhkan alerginya, kita provokasi satu-satu. Syaratnya apa? Biar alerginya nggak keluar terus. Syaratnya apa? Nggak boleh diutik-utik. Selama dia masih up and down, ya, berarti alerginya masih ada yang kena. Misalnya nih, dia udah besar ya, sekarang umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Nah, dia misalnya masih kena jajan Indomaret. Misal, kamarnya masih tumpuk-tumpukan barang banyak, debunya banyak. Misal, AC nggak dibersihkan, tungau di kasur, ya masih gatal. Hati-hati. Banyak. Kalau anak alergi harus renovasi rumah. Jangan-jangan ada kucing di rumah. Anak alergi nggak bisa bulu binatang. Kayak gitu. Jadi semuanya harus renovasi. Ada kucing nggak di rumah? Nggak ada kucing. Ya, kalau ikan nggak apa-apa, nggak ada bulunya. Kalau kucing nggak boleh, anjing nggak boleh. Ya, selama ada bulu nggak boleh. Kayak gitu. Jadi pasti masih ada alergen yang masuk. Kalau alergen yang masuk, alerginya kumat, diobati dulu. Makan hipoalergenik kondisi baik, kita coba makanan satu persatu, tapi harus pendampingan dokter anak. Nggak bisa ini berjalan sendiri, nggak bisa. Harus medisnya jalan juga. Itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya ini. Terima kasih juga Dr. Rina atas penjelasannya, luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dr. Rina atas waktunya. Terima kasih ya dok. Jangan kemana-mana dok, saya mau kasih hadiah sedikit. Mungkin Pak Imam bisa dibantu Pak, kenang-kenangan dari online diberikan kepada Dr. Regina yang menyempatkan waktunya untuk datang pada hari ini dan memberikan sharing ilmunya yang luar biasa yang bermanfaat buat kita semua. Bermanfaatnya nih buat kita, bermanfaat pastinya ya. Wah, banyak banget ilmu yang kita dapat tadi, luar biasa. Silakan Pak Imam, saya bantu tutup. Wah, banyak sekali. Terima kasih banyak. Oke. Sementara buat Dr. Regina dan Pak berdua kan? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Karena kita dibutuhkan dari situ kita bisa ngomong